Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Messi gemilang, Inter Miami lolos ke perempat final Leagues Cup. Laga FC Dallas versus Inter Miami di babak 16 besar Leagues Cup 2023 digelar di Toyota Stadium. Messi membuka keunggulan Inter Miami pada menit ke-6. FC Dallas menyamakan kedudukan pada menit ke-37 lewat gol Facundo Quicknon. Tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-45 melalui Bernard Kamungo. FC Dallas melebarkan keunggulan pada menit ke-63 lewat tendangan bebas Alan Valesco. Hanya berselang 2 menit, Inter Miami memperkecil ketertinggalan lewat Benjamin Cremasi. Saat berupaya menyamakan kedudukan, Inter Miami justru kembali kebobolan lewat gol bunuh diri Robert Taylor pada menit ke-68. Pada menit ke-80 giliran back FC Dallas Marco Farfan yang melakukan gol bunuh diri. Messi kemudian menyelamatkan Inter Miami dari kekalahan lewat tendangan bebas pada menit ke-85 untuk menyamakan kedudukan jadi 4-4. Usai imbang 4-4 sampai 90 menit, pertandingan harus dilanjutkan ke adu penalti. Inter Miami pada akhirnya menang 5-3 dalam adu penalti dan lolos ke perempat final Leagues Cup 2023. Lagi Harry Maguire dicemooh fans MU. Back Manchester United Harry Maguire kembali membuat blunder. Akibatnya Maguire pun langsung kena cemooh fans MU lagi. Samuel Lukus, jurnalis Manchester Evening News yang menyaksikan langsung pertandingan di Aviva Stadium, ikut mengkonfirmasi adanya suara boo dari fans MU kepada Maguire usai blunder tersebut. Declan Rice tak layak dihargai 100 juta pound sterling. Penampilan Declan Rice di laga kontra Manchester City tak terlalu menjanjikan. Dikutip dari WhoScored, ia hanya 4 kali menyentuh bola dan hanya melepaskan 1 umpan akurat. Hal ini seolah membenarkan yang dikatakan Roy Keane bahwa Rice terlalu mahal. Arsenal alihkan fokus ke Liga Inggris usai juara Community Shield. Arsenal meraih gelar Community Shield usai menang 4-1 atas Manchester City lewat adu penalti di Stadion Wembley. Gelar ini jelas menjadi modal apik untuk Arsenal menyongsong Liga Inggris yang mulai bergulir pekan depan. Mikel Arteta enggan memikirkan lebih jauh ekspektasi tinggi yang didapat tim asuhannya usai meraih gelar Community Shield. Ia kini hanya ingin timnya melupakan torehan di Community Shield dan langsung mengalihkan fokus untuk melawan Nottingham. Pep soal aturan injury time baru bisa main sampai besok pagi. Manchester City harus kehilangan kemenangan di menit akhir injury time Community Shield. Guardiola menyoroti lamanya injury time yang diberikan wasit Stuart Atwell sampai lebih dari 10 menit. Ini tak lepas dari aturan baru FA yang memperpanjang injury time untuk menggantikan waktu yang terbuang karena pengecekan VAR, insiden, selebrasi, dan sebagainya. Guardiola meminta pihak berwenang dalam hal ini FIFA dan IFAB untuk mencari solusi yang lebih baik. Arteta dukung aturan baru injury time. Mikel Arteta mendukung aturan baru soal injury time. Menurutnya itu akan membuat tim jadi berpikir 2 kali untuk membuang-buang waktu. Aturan tersebut memberi keuntungan untuk Arsenal saat melawan City. Mereka mencetak gol lewat Leandro Trossard pada menit ke-101 untuk menyamakan kedudukan dan membawa laga ke adu penalti.
Ange Postecoglou kerahkan cara ini demi pertahankan Harry Kane dari kejaran Bayern Munchen. Menurut berbagai laporan menyebutkan bahwa raksasa Jerman itu telah mengajukan penawaran terakhir sebesar 82 juta pound sterling dan telah menetapkan batas waktu mengenai proses transfer Kane. Namun Postecoglou tidak khawatir dengan hal tersebut dan berencana untuk membawa sang penyerang ke markas Brentford dalam lawatan perdana musim baru Premier League. Nemanja Matic pergi, Scott McTominay didekati. Laporan West France menyebutkan Matic kemungkinan besar akan hengkang dari Roma. Matic sebenarnya pemain penting bagi Roma sepanjang musim 2022-2023 meski jarang bermain. Ia merupakan pemain favorit Jose Mourinho. Ada indikasi Roma sudah punya pengganti karena rela melepas Matic di musim panas 2023. Pemain yang dimaksud adalah McTominay. Anatoly Trubin gagal, Emil Audero ke Inter Milan jadi kenyataan? Kemungkinan Emil Audero ke Inter Milan mendekati kenyataan. Pasalnya Inter dipastikan gagal merekrut Anatoly Trubin dari Shakhtar Donetsk. Jurnalis Fabrizio Romano pun mengungkapkan bahwa Trubin ke Benfica hanya tinggal menunggu waktu. Emil Audero dilihat Inter sebagai opsi alternatif yang memungkinkan untuk diboyong. Negosiasi Moises Caicedo berjalan alot, Chelsea palingkan muka ke bintang PSG. Chelsea tertarik pada gelandang milik PSG Leandro Paredes setelah merasa frustasi dengan kurangnya kemajuan dalam proses transfer Moises Caicedo dari Brighton. Pochettino pernah bekerja sama dengan Paredes di PSG dan tidak akan keberatan untuk menambahkan pemain kompatriotnya tersebut ke dalam skuadnya. Semua yang telah diberikan Neymar Junior ke PSG tak ternilai harganya. Agen terkenal asal Brazil Andre Curry mengklaim bahwa apa yang telah diberikan oleh kliennya Neymar Junior ke Paris Saint-Germain tak ternilai harganya karena kehadiran bintang Brazil itu telah membantu klub mendatangkan nama-nama besar lainnya. Karena setelah transfernya ke klub pada tahun 2017, nama-nama besar seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe turut pindah ke ibu kota Prancis. Curry lebih lanjut mengklaim bahwa transfer Mbappe dan Neymar ke PSG adalah satu-satunya transfer sukses yang melibatkan biaya lebih dari 100 juta euro. Iri dengan upahnya, pemain Jerman singkirkan Sadio Mane dari Bayern. Sadio Mane kini telah secara resmi meninggalkan Bayern Munich dan bergabung bersama Al Nassr. Agen mengungkapkan bahwa ada alasan tersembunyi di balik kepindahan Mane ke klub Arab Saudi tersebut. Bakary Cisse selaku agen Sadio Mane menyebutkan bahwa kliennya banyak dimusuhi dan berusaha disingkirkan oleh pemain Jerman di Bayern Munich karena merasa tidak senang dengan tingginya upah yang ia dapatkan. Mane mendapatkan bayaran sebesar 20 juta pound sterling per tahun yang membuatnya tercatat sebagai salah satu pemain dengan penghasilan tertinggi di klub. Juventus kembali tertarik datangkan Leon Goretzka dari Bayern Munich. Juventus tidak terlalu aktif pada bursa transfer musim panas tahun 2023 kali ini. Terbaru mereka dikabarkan sedang mengincar tanda tangan gelandang Bayern Munich, Leon Goretzka. Leon Goretzka dianggap sebagai target yang realistis bagi Juventus. Menurut laman Sky Sport Germany, gelandang internasional Jerman itu juga diambang hengkang dari Bayern pada musim panas tahun ini. Kabar itu muncul setelah Goretzka hanya dimainkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Bayern, Thomas Tuchel, dalam pertandingan pramusim. Inter Milan bahas kontrak baru dengan Lautaro Martinez. Inter Milan telah memulai pembicaraan kontrak baru dengan kapten mereka Lautaro Martinez. Saat ini kontrak Lautaro Martinez dengan Inter Milan akan habis pada akhir Juni 2026. Martinez merupakan pemain yang dipandang klub sebagai bagian dari fondasi tim untuk beberapa musim ke depan. Nerazzurri telah mengajukan kontrak berdurasi 5 tahun hingga akhir Juni 2028. Hal ini akan membuat gaji sang striker naik dari 6,5 juta euro per musim
menjadi sekitar 7,5 juta euro per musim. Sekarang Inter akan menunggu tanggapan dari Martinez dan perwakilannya. Minat meredup, Alvaro Morata batal hengkang dari Atletico Madrid. Alvaro Morata kemungkinan besar batal meninggalkan Atletico Madrid di bursa musim panas ini setelah minat terhadap servisnya yang sebagian besar berasal dari klub-klub asal Italia mulai meredup. Menurut kabar yang dilansir Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa sekarang ini Inter telah meredakan minat mereka karena enggan memenuhi permintaan harga yang disematkan Los Rojiblancos. Pihak klub ingin menjualnya di musim panas ini meski mereka tidak akan menurunkan permintaan harga mereka. Gundogan ingin buktikan kemampuan lagi bersama Barcelona. Ilkay Gundogan telah berbicara tentang keputusannya untuk pindah ke Barcelona. Dia mengatakan ingin membuktikan dirinya lagi di Camp Nou. Gundogan akan bergabung lagi dengan Robert Lewandowski di Barcelona dan mengatakan kedua pemain itu berbicara sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan Catalan. Ini tantangan, terkadang saya berpikir mengapa saya ingin berubah, tapi itulah yang saya inginkan untuk keluar dari zona nyaman saya, untuk membuktikan diri lagi di negara baru, dengan budaya baru, liga baru, dan pemain baru, katanya. Manchester United masih belum berikan penawaran resmi untuk Sofyan Amrabat. Manchester United kabarnya sampai sekarang belum memberikan penawaran resmi untuk gelandang Fiorentina Sofyan Amrabat. Kabar ini cukup mengejutkan, mengetahui Amrabat merupakan salah satu gelandang yang sedang dirumorkan akan diboyong skuad Setan Merah setelah mengamankan Rasmus Højlund. United sendiri diketahui membutuhkan Amrabat untuk melapisi Casemiro di lini tengah. Yang cukup menarik, Amrabat sendiri sebenarnya sudah memastikan apabila dia memilih untuk bergabung dengan skuad Manchester United musim panas ini. Mason Mount diklaim bakal bersinar bersama MU di musim depan. Mason Mount telah menjalani pramusim yang sulit. Meskipun penampilan pemain berusia 24 tahun ini tidak terlalu buruk, Mount gagal untuk mencetak gol atau mencatatkan 1 assist pun. Meski demikian, mantan pemain Liverpool Danny Murphy mengaku sangat yakin Mason Mount akan tampil gemilang bersama Manchester United pada musim depan. Sungguh menakjubkan betapa banyak orang yang telah mengaguminya. Penggemar United tidak akan menyadari betapa hebatnya pemain yang mereka miliki sampai mereka melihatnya beraksi, kata Murphy. Pep Guardiola minta Manchester City lupakan kegagalan mereka di Community Shield. Manchester City mengawali musim 2023-2024 dengan hasil yang mengecewakan. Pasalnya saat menghadapi Arsenal di ajang Community Shield yang digelar di Wembley Stadium, The Citizen kalah melalui drama adu penalti. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola meminta pasukannya untuk melupakan kekalahan tersebut. Sang manajer meminta skuad The Citizen untuk mengalihkan fokus mereka pada beberapa laga berikutnya. Pada laga selanjutnya, Manchester City akan melakoni pertandingan pertama di Premier League musim 2023-2024 dengan tandang ke markas Burnley. Saga transfer tak pengaruhi performa Harry Kane untuk cetak gol bagi Tottenham. Saga transfer yang membayangi masa depan Harry Kane rupanya tak mempengaruhi performanya untuk mencetak gol bagi Tottenham. Semua ini bisa dilihat pada performa pramusim yang dimiliki Tottenham Hotspur saat ini. Harry Kane total telah mencetak mayoritas gol bagi Spurs dalam laga persahabatan melawan Shakhtar Donetsk. Seperti yang diketahui, masa depan Kane di Spurs masih mengambang dan belum jelas. Bayern Munich saat ini sudah memberikan penawaran terakhir mereka yang mencapai total 86 juta pound sterling untuk mahar transfer sang striker. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!